Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khuruju 'anil dzunubi wa takhallusi minha. Adapun masalah kalau kita sudah ada ajaman, sudah ada istiqomah, sudah ada rasa penyesalan terhadap dosa-dosa kita. Ketika satu waktu kita merenung diri, oh betapa banyaknya saya berdosa kepada Allah dan kepada sesama, terutama tetangga, sanak saudara. Banyak amat dosa saya ya Allah, bagaimana ini caranya ya Allah? Saya pengen tobat, pengen kembali kepadamu ya Allah, untuk keluar daripada berbagai macam dosa. Di antaranya kebiasaan saya ini ya Allah, memang saya sudah tahu ya Allah, saya ini orangnya selalu gibah, datang ke sini selalu menggunjing orang, menjelekkan orang, menceritakan keburukan orang, menjatuhkan harga diri seseorang. Kesana kemari ini mulut ya Allah, susah amat untuk dijaga daripada dosa. Ya Allah, mulai sekarang saya akan tobat kepadamu ya Allah. Bagaimana caranya? Saya ini sudah kebiasaan gibah, selalu menceritakan kepada orang tentang seseorang, baik itu kejelekannya, harga dirinya dan lain sebagainya. Kita ingat kepada yaitu ucapan Imam Ghazali, wa ammal khuruju 'anil dzunubi wa takhallusi minha. Adapun ketika kita berharap untuk keluar daripada dosa gibah dan cara membersihkannya atau garis miring tobat, ini yaitu berarti dosa kita kepada hamba Allah, kepada manusia, kepada sesama. Caranya bagaimana? Ini yang pertama kita harus ada dulu, yaitu rasa penyesalan terhadap diri kita. Nomor ketiga yaitu dzunubu bainaka wa bainal ibadi wa hadza ashkalun wa as'abun. Memang ketika kita dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sangat gampang untuk dilaksanakan. Hanya kita sama Allah yang tahu dosa kepada Allah. Itu mah tobatnya ke Allah. Ya Allah, saya hari ini tobat minta diampuni semua dosa-dosa saya yang pernah lakukan kepadamu ya Allah. Saya tidak menjalankan hak saya sebagai hamba, yaitu tidak ibadah kepadamu. Saya sering meninggalkan sholat, saya di bulan puasa tidak puasa dan sebagainya. Nanti dibahas sesi lain. Tetapi ketika kita berdosa kepada hamba Allah, yaitu makhluk Allah, memang ini sangat sulit dan sungguh sangat payah untuk dilakukan. Sebab ini berbagai macam proses caranya. Wahya aksamun qad takunu bil mali wa fin nafsi wa bil urdi wa bil hirmati wa bidin. Ini diantaranya dosa terhadap manusia bil mal. Yang pertama yaitu dalam harta benda. Satu ketika misalnya kita, profesi kita seorang maling nih, pekerjaannya nyari nafkah maling aja. Setiap nggak ada yang meleng-meleng, langsung aja dipepet, dicuri barangnya, diambil barangnya. Ketika kita tobat, ini sangat sulit memang untuk cara tobat, sebab ini membutuhkan syarat. Fama kana bil mali fayajibu alaika an taraddahu alaihi in amkanaka.
Tobat daripada kita mengambil harta seseorang itu, cara tobatnya adalah wajib kepadamu antarodahu alaihi, mengembalikan harta yang sudah diambil dari seseorang itu. In amkanaka, kalau kamu mampu untuk mengembalikan. Misalnya seseorang pernah diambil motornya, ketika dia maling motor misalnya, sudah tahun demi tahun tobat, waduh tidak ada jalan kata Imam Ghazali untuk mengembalikan motor itu. Sementara tidak mampu untuk mengembalikan motor yang sesuai dengan harganya, ini kan sulit, tidak diterima tobatnya ini, belum diterima. Begitu pula dengan dosa ghibah, yaitu wafil hirmati, kehormatan manusia, harga diri kaisin, wafil urdi, yaitu kemaluan seseorang digunjingkan, harga diri seseorang direndah-rendahkan. Ini bagaimana caranya? Adalah patastahillu minhu, harus meminta halalnya, harus meminta maaf kepada orang yang digunjingkan, yang digibah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben ada apa kesini? Saya mohon maaf hari ini, detik ini. Ada apa ini? Ada apa? Duduk dulu. Enggak, pokoknya saya emang nggak mau duduk sebelum mau saya berbicara, mengutarakan isi hati saya. Ada apa emangnya sebenarnya? Diceritakanlah, saya kemarin memang sudah keterlaluan di tempat yang ramai. Saya menceritakan tentang situ, masalah situ. Hari ini jangan terserah ibu, terserah bapak misalnya. Ini saya pokoknya minta halalnya, minta untuk diampuni atas semua ini. Kalau misalnya memang kerugian kehormatan berapa saya harus bayar dan lain sebagainya, itu harus begitu. Bisa enggak? Sanggup enggak kayak gitu? Ketika seseorang datang kepada orang yang digibah, yang digunjing, meminta halalnya, meminta maaf dan lain sebagainya, barulah dosanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak begitu, wallahu alam, ke bawah mati masalah, bermasalah nanti. Tetapi Islam tidak di situ saja, tidak terpaku di situ di dalam agama Islam. Caranya ada lagi bagaimana kalau misalnya memang ini sudah orangnya sudah nggak ada, misalnya yang digunjingnya sudah meninggal dunia, ternyata ini bagaimana? Ini kalau kita mengunjingkan seseorang, orangnya sudah tiada, ini wajib kepada kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus tawadhu kepada Allah. Ya Allah, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus kita berbanyak sedekah, perbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir miskin, pondok pesantren dan sebagainya. Banyak istighfar kalau orangnya sudah tiada. Kalau masih ada tapi kita takut, bukannya masalah ini selesai, malah panjang, tambah panjang. Misalnya kalau kita, waduh ini masalahnya, nanti saya dibunuh bagaimana dan lain sebagainya, ketakutan. Padahal tidak demikian. Ketika orang datang kepada orang yang digunjingkan, yang digibah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang itu. Sadar, oh iya nggak apa-apa, saya mah digunjingkan, mau digibah terserah, nggak apa-apa. Terus saya dimaafkan, Bu. Iya, saya maafkan. Sebelum kamu datang ke sini pun saya sudah memaafkan. Tuh orang yang digibah yang paling hebat kayak begitu harusnya. Tapi kadang-kadang kamu ternyata orangnya yang menggibah saya, yang memfitnah saya, bahwa saya begini. Ini kan dorda lagi, cekcok lagi. Ini bagaimana ya Allah solusinya? Ini ketika kita sudah menyatakan begitu tidak diterima, memang ya itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di yaumil kiamah kita tidak terkena denda, tidak tersalahkan. Jadi dosa terhadap manusia, makhluk sesama ini yang paling sulit. Nah, tapi ada momen-momen nih, saya bilang, ada momen-momen yang ketika orang selalu merasa bahagia di hari itu. Hari apa itu?
hari Idul Fitri misalnya, Idul Adha, hari Lebaran. Nah itu momen. Ada momen yang bagus buat kita menyatakan meminta ampunan kepada seseorang yang pernah kita gibah, yaitu di momen hari Lebaran. Datang kita ke rumahnya, hari ini kita salaman, mohon maaf lahir batin apabila saya selama ini misalnya pernah menggunjing, pernah menggibah. Hari ini hari yang bebas, hari yang dimana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon saya sujud sudah misalnya kalau bisa, tapi cium tangan aja, jangan sujud-sujud, tidak boleh sujud ke makhluk. Jadi minta halalnya, minta diampuni dari berbagai macam dosa gibah. Insya Allah pada waktu itu aman. Itu caranya Imam Ghazali metodenya. Jadi kesimpulannya, taubat daripada dosa gibah hanya satu jalan, datangi minta halalnya kepada orang yang digunjingkan, yang digibah. Itu baru orang yang akan diterima 100% tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakul adami namanya, hak terhadap sesama. Mudah-mudahan cara tobat dan metode daripada gibah itulah jalannya, yaitu mendatangi meminta halal, memberikan minta ampunan, yaitu daripada orang yang digunjingkan. Insya Allah nanti saya akan menceritakan yaitu jumlah dosa-dosa. Ada berapa dosa? Itu ada dosa kepada siapa, ada dosa kepada makhluk dan kepada khaliq. Insya Allah di sesi lain saya akan menceritakan atau menjelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.